Untuk bayar tol di sini agak lebih mahal ya, lebih murah di Malaysia. Kalau di Malaysia biasanya disebut roti canai, tapi kalau di sini disebut roti Mariam. Tapi nampaknya kurang lebih sama sahabat semua dari bentuk dan juga rasanya. Kalau di Malaysia mungkin menjual senjata tajam seperti ini tidak diperbolehkan ya, harus perlu license. Tapi di sini kita bisa beli oleh-oleh benda tajam, salah satunya seperti benda-benda seperti ini sahabat semua. Jadi agak berbahaya lah, ada pisau tajam, ada pedang juga, dijual secara bebas kalau di Indonesia. Daripada Sunan Tuban kita menuju ke arah Lamongan, yang dimana kita juga akan berziarah ke salah satu makam Wali Songo, yaitu Sunan Derajat. Beliau merupakan salah satu tokoh penting yang mengenalkan dan menyebarkan agama Islam di Jawa. Dan kita sudah sampai di makam Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Kasim. Karena pengaruh besar terhadap warga daerah, Sunan Derajat menjadi salah satu tokoh yang diingat dan dihormati oleh masyarakat baik di masa lampau hingga kini. Beliau dikenal sebagai sosok yang karismatik dan sangat religius. Alhamdulillah, akhirnya pulang merantau pada negara Belanda, saya beserta pulang kampung dan juga istri akhirnya bisa menziarahi makam Sunan Wali Songo. Tapi ini yang berada di daerah Jawa Timur sahabatku semua. Makam Wali Songo ini tersebar di wilayah seluruh Jawa, yang dimana terdapat dua bagian, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kali ini Bang Toha berkunjung ke Jawa Timur. Suasananya begitu sangat ramai dan tidak pernah sepi. Meskipun tengah malam 24 jam, makam Wali Songo selalu ramai daripada pengunjung yang berziarah. Di sini juga banyak penjual makanan seperti pentol, bakso, es degan. Jadi nanti selepas ziarah kita bisa jajan-jajan di area sebelah makam sahabatku semua. Oke, kita memasuki makam Sunan Ampel, yang dimana merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang ada di Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai 3 destinasi wisata religi. Dan kali ini kita akan menuju ke daerah Surabaya, yaitu Sunan Ampel. Oke, seperti ini suasana di luaran makam sahabatku semua, yang dimana di sini banyak penjual makanan khas, oleh-oleh, buah-buahan, ada juga buah ciku, kemudian cucur udang. Nah, di Indonesia juga ada cucur udang sahabatku semua. Cucur udang harganya 1 biji Rp2.000. Cuma kali ini Bang Toha tidak membeli ya. Jadi banyak buah ciku karena tengah musim. Buah jambu, alpukat, belimbing. Perbedaan jualan di sini tidak diletak harga ya. Kalau di Malaysia beda. Di Malaysia semua barang-barang yang dijual diletak harga. Jadi ada sebuah perbedaan sehingga pembeli tahu harganya berapa. Tapi kalau di sini sistemnya masih tawar-menawar. Tapi kalau untuk seperti t-shirt, baju, semua diletak harga. Jadi kalau untuk t-shirt dari mulai 35 ribuan,
25.000 atau sekitar kalau ringgit Malaysia 8 ringgit, 7 ringgit sahabatku semua. Untuk perjalanan kali ini destinasi wisata religi cukup lumayan jauh, mungkin nanti sampai sekitar pukul 2 malam. Apalagi kampungnya Bang Toha itu berada di lokasi yang agak jauh dari perkotaan. Untuk harga jualan makanannya di sini semuanya sama. Ada juga dodol. Jadi makanan khas di sini kurang lebih sama juga di Malaysia seperti semua. Dodol di sini juga banyak jenis. 1 kilonya dari mulai Rp30.000, 8 ringgit, sampai yang paling mahal sekitar 10 ringgit. Ternyata jualannya sama sahabatku semua. Jadi cucur udang, buah ciku atau buah sawo. Karena buah ciku atau buah sawo tengah musim. Jadi seperti inilah destinasi wisata religi yang ada di Indonesia. Ini salah satunya di Kota Ampel. Kali ini istrinya Bang Toha membeli cucur udang. 1 biji cucur udang di sini dijual harga Rp2.000. Bang Toha beli 3 ringgit atau Rp10.000. Jadi kalau 3 ringgit dapat 5 biji sahabatku semua. Kira-kira mahal atau murah cucur udang yang ada di daerah Sunan Derajat. Cuman perbedaannya cucur udang di sini itu tidak dikasih sambal ya. Kalau di Malaysia kan cucur udangnya dipotong-potong kemudian dikasih sambal. Tapi kalau di sini cucur udang dimakan langsung atau dibuat untuk lauk. Bu, mana? Cucur udang atau dempel udang kalau di Jawa disebutnya. Selesai beli cucur udang, kali ini Bang Toha mau beli rujak. Di sini rujak dijual dengan secara keliling. Untuk 1 porsi rujak di sini harganya Rp10.000 atau sekitar 3 ringgit. Jadi kalau untuk harga minuman dan makanan di Indonesia terbilang masih murah sahabatku semua. Cukup bawa uang 10.000, kemudian 15.000 sudah boleh lah untuk makan. Beli rujak di Indonesia dijual dengan secara keliling. Bu, ini berapa Bu? Bu, ini berapa? Satu saja. Beli 10.000 saja. Ya, beli 10.000. 10.000 bersamaan dengan sekitar 3 ringgit sahabatku semua. Jadi Rp10.000 ini boleh lah dapat rujak. Kemudian kalau dibelikan cucur udang dapat 5 keping. Di Indonesia 1000 cara orang cari makan, yang dimana rujak dijual secara keliling menggunakan motor. Jadi nanti bapak ini akan keliling dari tempat wisata ke tempat wisata lainnya. Di sini juga ada mobil Toyota. Ini mirip-mirip seperti mobil Pro 2 yang ada di Malaysia sahabat semua. Yang dimana Pro 2 yang jenis baru ya. 10.000 porsinya cukup lumayan banyak sahabatku semua. Rujak buah. Untuk rujak di sini kurang lebih sama lah seperti rujak di Malaysia. Jadi ada yang pakai sambal serbuk ataupun pakai sambal cair. Murah meriah 10.000 saja. Untuk cucur udangnya langsung dimakan ya sahabat semua. Di sini tekstur cucur udangnya itu lebih kering dan crispy. Bismillahirrahmanirrahim. Satu keping Rp2.000 atau sekitar 50 sen. Dia lebih crispy. Kalau cucur udang di Malaysia kan dia lebih tebal. Biasa kalau dimakan pakai sambal, tapi kalau di sini dimakan langsung. Selepas berziarah daripada makam Sunan Ampel, sekarang kita juga akan berziarah di mana ini juga merupakan salah satu tokoh wali yang sangat berpengaruh menyebarkan agama Islam di Jawa. Namanya Wali Syekh Maulana Ishak. Letaknya juga tidak jauh daripada makam Sunan Derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke makamnya sahabatku semua.
Alhamdulillah, lepas daripada berziarah di makam Syekh Maulana Ishak, kali ini kita akan menuju lagi ke makam yang ada di daerah Madura. Beliau juga merupakan salah satu sosok penyebar agama Islam di tanah Jawa. Dan kita akan menuju ke Pulau Madura. Perjalanannya kurang lebih ya hampir sekitar 1,5 jam. Seperti ini suasana jalan perkotaan yang ada di Surabaya. Jadi Surabaya ini merupakan salah satu kota terbesar kedua di Indonesia. Disinilah rumahnya Mas Kapten Ivanovic ya. Cuma saya tak singgah lah karena Bang Toha bersama rombongan. Jadi di sini kalau kita berada di kota Indonesia pasti akan menjumpai makanan-makanan yang dijual menggunakan gerobak. Kemudian di sini juga masih ada kereta yang dimana keretanya juga masih menggunakan kuda. Ini benar-benar kendaraan tradisional yang masih dikekalkan di daerah Gresik ini sahabatku semua. Jadi kalau misal kata pengunjung wisata bisa naik kereta yang masih menggunakan tenaga kuda, sangat tradisional. Kita akan memasuki jalan tol yang dimana jalan tol di Indonesia tidak boleh dilalui motor sahabatku semua. Beda dengan di Malaysia ya. Kalau di Malaysia kan jalan tol boleh dilalui motor, tapi di sini tidak boleh. Dan untuk tarif harga jalan tol di Indonesia lebih mahal sahabatku semua. Jadi lebih murah di Malaysia. Kalau tarif jalan tol di Malaysia kan lebih murah, di sini agak lumayan mahal sedikit. Oke, kita akan menuju ke Madura sahabatku semua. Jadi ini merupakan salah satu kali pertama ketika saya pulang merantau daripada Malaysia bisa mengunjungi daerah Madura. Daerah Madura ini juga banyak perantaunya sahabatku semua, yang dimana merantau di negara tetangga Malaysia. Untuk kali ini perjalanannya diguyur hujan. Jadi untuk pemandangannya tidak begitu terlihat jelas sahabatku semua karena hujan cukup lebat. Dan sebentar lagi kita akan memasuki jalan laut yang dimana ada jembatan yang cukup panjang dari Surabaya ke Madura. Dan di sini sebuah perbedaan yang dimana pintu tol jaraknya di sini itu sangat dekat ya. Padahal tadi sudah ada pintu tol bayar, tapi sekarang di sini baru beberapa kilo sudah ada pintu tol lagi. Sebab itulah tadi Bang Tua cakap kalau jalan tol di sini itu lebih mahal harganya untuk tarifnya, beda dengan di negara tetangga yang dimana untuk tarif jalan tolnya agak cukup murah. Video ini sebagai bentuk informasi sahabatku semua. Jadi bukan sekedar membanding-bandingkan, tidak, tapi sebagai informasi yang dimana memang jalan tarif tol di Indonesia agak cukup lumayan mahal. Dan tidak ada motor sama sekali yang lalu di tol. Mungkin kalau di Malaysia motor kan lalu di jalan tol biasa, tapi di sini memang tidak biasa. Kalaupun diperbolehkan, mungkin akan jadi kemacetan yang luar biasa sahabatku semua. Karena jumlah penduduk di Indonesia begitu sangat banyak, sehingga itu yang mungkin menjadi alasan kenapa di Indonesia motor tak boleh lalu jalan tol. Dan di sini kita jumpa pintu tol lagi, sudah 4 kali pintu tol. Padahal jaraknya juga tidak begitu sangat panjang. Kalau di Malaysia kan pintu tolnya akan panjang-panjang, tapi di sini beberapa menit akan menjumpai pintu tol, harus bayar lagi. Di sini kita memasuki kawasan Surabaya, yang dimana ini merupakan salah satu kota yang terbesar di Indonesia. Tapi untuk gedung-gedungnya tidak begitu banyak, meskipun kota terbesar kedua di Indonesia. Kalau di Malaysia ini seperti Johor lah sahabatku semua. Johor kan merupakan salah satu kedua kota terbesar di Malaysia. Kalau Surabaya, kota kedua terbesar di Indonesia. Jadi hujannya cukup sangat lebat. Alhamdulillah untuk di sore hari ini meskipun hujan lebat, tapi perjalanan aman sahabatku semua. Jadi tidak sampai banjir lah. Meskipun di beberapa daerah di Indonesia juga bersama Allah ya saking banyaknya begitu luar biasa. Kita akan lewat
lintasan kereta api. Nah, disinilah sering terjadi kecelakaan sahabatku semua. Sebab lintasan kereta api di sini itu campur ya, antara laluan bus dan juga laluan mobil atau laluan motor, laluan kendaraan umum lainnya. Kalau di Malaysia itu kan berbeda ya, laluan lintasan kereta api tidak disamakan dengan laluan lintasan bus ataupun kereta untuk transportasi umum. Ada jalannya sendiri, tapi di sini lintasannya itu kadang-kadang bercampur sahabatku semua. Dan alhamdulillah akhirnya Bang Toha memasuki kawasan jembatan Surabaya Madura, yang dimana ini merupakan salah satu kali pertama saya melihat dan melintas di jembatan Surabaya Madura. Mungkin kalau tidak berkunjung ziarah ke makam para wali, Bang Toha juga tidak akan bisa melihat suasana jembatan Suramadu di sore hari sahabatku semua. Jadi jembatan ini menghubungkan antara kota Surabaya dan juga Pulau Madura. Dulu kalau kita mau pergi ke Pulau Madura itu naik kapal laut, tapi sekarang sudah menggunakan jembatan, tak perlu naik kapal laut lagi sahabatku semua. Untuk panjang jembatan ini kurang lebih sekitar 10 kiloan lebih lah, jadi cukup lumayan panjang. Dan ini kali pertama Bang Toha bisa secara langsung datang menuju ke Madura. Jadi Madura merupakan salah satu daerah yang terkenal juga dengan satenya, sate Madura. Mungkin sahabat-sahabatku kalau di Malaysia pasti juga sering melihat kan penjual makanan sate Madura, rujak Madura. Nah, inilah tempat lokasinya kita akan tuju, yang dimana juga ada salah satu makam wali penyebar agama Islam di tanah Jawa. Madura ini merupakan salah satu daerah Jawa Timur sahabatku semua. Jadi daerah Jawa ini memang cukup sangat luas ya, dengan jumlah penduduk yang jumlahnya ratusan juta. Jadi hampir separuh penduduk warga negara Indonesia di Pulau Jawa. Kemudian kita juga bisa melihat keindahan jembatan di sini. Kalau untuk sore hari seperti ini tidak begitu sibuk ya sahabatku semua lalu lalang kendaraan. Dan seperti ini liburan orang kampung sahabatku semua, kalau akhir tahun jadi liburannya itu menziarahi makam para wali, salah satu tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa. Insya Allah nanti kalau ada rezeki, ada uang, Bang Toha pun juga ingin mengajak anak istri jalan-jalan ke Malaysia juga sahabatku semua. Buat sahabat-sahabat yang penasaran, Bang, kalau akhir tahun di kampungnya Bang Toha liburannya kemana? Ya seperti ini sahabatku semua, liburan orang kampung. Liburannya itu menziarahi makam para wali. Dan alhamdulillah akhirnya sudah sampai di kota Madura, yang dimana di sini kita bisa melihat suasana kotanya yang sangat bersih, damai, dan indah. Nanti kalau Bang Toha sampai, Bang Toha akan tunjukkan suasana masjidnya, kemudian suasana untuk ziarah ke makamnya ya sahabatku semua. Jadi Bang Toha akan tunjuk semuanya. Alhamdulillah sampai sudah di Madura. Dan di sini makamnya itu berada di belakang masjid ya sahabatku semua. Biasanya nanti warga akan ke belakang, nanti berziarah, selepas doa baru pulang. Alhamdulillah sudah selesai berdoa di makam wali di sini. Saatnya Bang Toha bersama rombongan mau pulang. Dan di sini banyak penjual senjata seperti pedang, seperti sabit. Jadi di sini senjata tajam itu dijual biasa sahabatku semua untuk oleh-oleh. Kalau di Malaysia nggak diperbolehkannya, di sini itu biasa saja. Ada penjual sate Madura. Untuk harga sate di sini satu porsinya sekitar 6 ringgit. Jadi 6 ringgit boleh makan sate, dapat sekali dengan airnya. Cukup lumayan murah sahabatku semua kalau untuk harga makanan meskipun berada di daerah wisata. Nah, disinilah Bang Toha melihat pedang, melihat sabit, melihat benda-benda seperti ini yang agak berbahaya ya. Di sini dijual secara bebas ya. Ada pisau, jadi ada pedang. Misal kata kita mau beli untuk oleh-oleh, tidak ada masalah. Jadi
memang benda-benda seperti ini kalau di Malaysia kan sangat dilarang ya dijual di tempat umum, tapi di sini hal biasa sahabatku semua. Dan pada akhirnya sekarang sudah memasuki pukul 10 malam dan perjalanan kali ini akan berlanjut ke Samsung. Jadi perjalanan cukup lumayan jauh sahabatku semua. Keliling kota Jawa Timur. Dari Sunan Ampel mungkin ini yang menjadi salah satu yang terakhir selepas Ampel nanti balik kampung bersama kita akan melalui jembatan malam hari seperti ini. Kalau di pandangan saya jembatan ini kurang lampunya sangat tower, cuman karena ceritanya jembatan yang diambil oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, jadinya agak gelap-gelap seperti ini. Ya mudah-mudahan oknum tersebut cepat sadar ya, karena ini jalan umum sahabatku semua. Pemerintah sudah bangun-bangun cantik-cantik, kalau lampunya dirusak ya jadinya tak cantik. Alhamdulillah sudah sampai di Surabaya. Kita akan menuju ke Sunan Ampel, yang dimana ini menjadi salah satu destinasi yang terakhir. Selepas daripada Sunan Ampel, kita akan balik kampung. Dan kendaraan seperti ini di Indonesia juga masih dipergunakan sahabat semua. Ini namanya adalah angkutan umum. Perjalanan kali ini sampai malam. Mau cari apa sih hari ini? Mau cari oleh-oleh. Mau cari oleh-oleh wisata religi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah sampai di Surabaya, di Ampel. Perjalanan yang cukup lumayan jauh dari kampung sampai ke Madura, sampai ke Ampel. Kali ini tinggal cari oleh-oleh. Mungkin kalau sampai kampung halaman lagi sekitar pukul 3 malam sahabat semua. Sebab kampungnya Bang Toha ini merupakan salah satu kampung yang cukup lumayan jauh dari perkotaan, terutama dari Surabaya. Dari Surabaya saja membutuhkan waktu sekitar 4 jam, 5 jam. Meskipun sudah pukul sekitar 11 malam, tapi untuk wisata ziarah religi di sini memang 24 jam non-stop sahabat semua. Dan di sini juga ada berbagai oleh-oleh seperti kurma. Bahas-bahasnya. Ini rasa apa? Dan ini merupakan salah satu kawasan pusat perbelanjaan yang dimana selepas warga habis ziarah ke makam, di belakangnya di sini ada pusat perbelanjaan. Salah satunya ada yang jual roti Mariam. Ini mirip-mirip roti canai sahabatku semua. Terus kemudian cara masaknya pun juga sama seperti roti canai. Dan harganya 3 keping Rp10.000 atau sekitar 3 ringgitan. Untuk kari papnya juga besar-besar sahabatku semua. Jadi di sini untuk jenis makanan antara Indonesia dan Malaysia kurang lebih sama. Dan istri saya begitu amat sangat bahagia kali pertama makan roti Mariam. Saya bilang ini mirip-mirip roti canai, Dek. Coba Adik beli biar tahu rasanya roti canai seperti apa. Tapi di sini tidak memakai kuah kari sahabatku semua, melainkan pakai gula. Dan suasananya makin malam cukup makin rame. Kalau di Malaysia roti canai, tapi kalau di Indonesia roti Mariam. Dia kurang lebih mirip-mirip roti canai, tapi lebih sedap roti canai ini dari teksturnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih mirip seperti roti canai, cuman kalau untuk yang original di sini makanya pakai gula ya, tidak pakai kuah kari. Tapi lebih sedap roti canai dapat semua.
Dan kali ini nanti Bang Toha pulang kampungnya sampai sekitar pukul 3 malam. Jadi perjalanannya cukup lumayan jauh.